Pada penghujung tahun 1997, ketika krisis keuangan Asia mulai mengguncang Korea Selatan, dunia investasi dipenuhi kepanikan. Nilai saham jatuh, perusahaan-perusahaan besar berada di ambang kebangkrutan, dan berbagai praktik korupsi mulai bermunculan di balik kekacauan ekonomi. Di tengah situasi tersebut, Hong Gambo dikenal sebagai penyelidik elit Badan Pengawas Keuangan. Ia dijuluki penyihir Yewido karena keberhasilannya membongkar berbagai kejahatan finansial tanpa pernah gagal. Ketegasan dan kecerdasannya membuat banyak pelaku kejahatan takut mendengar namanya. Suatu hari, Gambo menerima informasi rahasia mengenai aliran dana mencurigakan di perusahaan sekuritas besar bernama Hanmin Eastman dan Securities. Seorang saksi penting berjanji akan menyerahkan bukti yang dapat membongkar jaringan dana gelap milik petinggi perusahaan. Namun sebelum bukti itu sampai ke tangan Gambo, sang saksi meninggal secara misterius dalam sebuah kejadian yang diduga telah dirancang. Semua dokumen yang menjadi barang bukti ikut menghilang. Kasus tersebut kemudian dihentikan secara mendadak oleh pihak-pihak yang memiliki kekuasaan. Seolah ada seseorang yang sengaja menutupinya. Gambo menolak menyerah. Ia yakin dalang sebenarnya masih berada di dalam Hanmin Invent dan Securities, karena penyelidikan resmi tidak lagi memungkinkan. Atasannya menyetujui rencana berbahaya, Gambo harus menyusup ke perusahaan itu dengan identitas baru. Dengan penampilan yang masih terlihat jauh lebih muda dari usianya. Gambo mengambil identitas Hong Jang-mi, seorang lulusan SMA berusia 20 tahun yang baru mencari pekerjaan. Penampilannya diubah total, mulai dari gaya rambut, pakaian, hingga cara berbicara agar tampak seperti pegawai baru yang polos dan tidak berpengalaman. Setelah melalui proses rekrutmen, ia akhirnya diterima sebagai pegawai baru di Hanmin Invent dan Securities. Tak seorang pun mengetahui bahwa perempuan muda yang tampak gugup itu sebenarnya adalah penyelidik terbaik pemerintah yang sedang menjalankan operasi rahasia. Saat pertama kali memasuki kantor, Gambo mulai mengamati setiap sudut perusahaan. Ia memperhatikan para eksekutif yang tampak menyembunyikan sesuatu, para karyawan yang hidup dalam tekanan, serta berbagai aktivitas mencurigakan yang tidak sesuai dengan prosedur perusahaan. Di hari pertamanya bekerja, sebuah kejutan besar menunggunya. CEO baru Hanmin Eastman dan Securities ternyata adalah Shin Jong-woo, pria yang pernah menjadi cinta pertamanya di masa lalu. Pertemuan yang sama sekali tidak terduga itu membuat Gambo sadar bahwa misinya akan jauh lebih sulit daripada yang pernah ia bayangkan. Hari-hari pertama sebagai Hong Jang-mi menjadi ujian berat bagi Gambo. Ia harus menyesuaikan diri dengan kehidupan sebagai pegawai baru yang dianggap tidak berpengalaman. Setiap kesalahan kecil yang sengaja ia buat bertujuan untuk memperkuat penyamarannya, sehingga tidak ada seorang pun yang mencurigai identitas aslinya. Di balik kepolosan yang ia tampilkan, Gambo diam-diam mengamati setiap aktivitas di perusahaan. Ia mencatat siapa saja yang sering bertemu secara diam-diam, dokumen apa yang dipindahkan tanpa prosedur resmi, serta transaksi mencurigakan yang hanya dilakukan pada malam hari setelah sebagian besar karyawan pulang. Suasana kantor ternyata dipenuhi persaingan. Para karyawan saling menjatuhkan demi mendapatkan promosi. Sementara para manajer lebih sibuk menyenangkan para petinggi daripada menjalankan pekerjaan dengan jujur. Di balik senyum ramah yang mereka tunjukkan, masing-masing menyimpan kepentingannya sendiri. Gambo kemudian bertemu dengan beberapa rekan kerja yang mulai bersikap baik kepadanya. Mereka menganggap Jang-mi sebagai pegawai muda yang lugu dan sering membantunya memahami pekerjaan. Tanpa mereka sadari, setiap percakapan yang terjadi justru memberikan informasi penting mengenai kondisi internal perusahaan. Sementara itu, Shin Jong-woo mulai memperhatikan pegawai baru tersebut. Wajah, tatapan mata, dan kebiasaan-kebiasaan kecil Jang-mi mengingatkannya pada seseorang dari masa lalunya. Meski demikian, ia menepis perasaan itu karena mustahil wanita yang dikenalnya dahulu menyamar sebagai pegawai biasa. Suatu malam, ketika lembur sendirian, Gambo melihat seorang direktur memasuki ruang arsip yang seharusnya sudah terkunci. Dengan hati-hati ia mengikuti dari kejauhan dan menyaksikan. Beberapa map rahasia dipindahkan ke dalam sebuah brankas tersembunyi. Sebelum sempat melihat isinya, ia hampir ketahuan oleh petugas keamanan sehingga terpaksa mengundurkan diri. Keesokan harinya, beredar kabar bahwa beberapa dokumen penting perusahaan hilang.
Seluruh karyawan diperiksa, dan suasana kantor berubah tegang. Gambo menyadari bahwa seseorang sedang membersihkan jejak kejahatan sebelum penyelidikan resmi dimulai. Di tengah kekacauan itu, ia menemukan sebuah catatan kecil yang tanpa sengaja tertinggal di dekat ruang arsip. Catatan tersebut hanya berisi deretan angka, tanggal transaksi, dan sebuah simbol aneh yang sama persis dengan lambang yang pernah ditemukan pada berkas saksi yang meninggal beberapa waktu lalu. Penemuan itu menjadi bukti pertama bahwa kematian sang saksi dan praktik keuangan ilegal di Hanmin Info dan Securities memang saling berkaitan. Gambo pun semakin yakin bahwa dalang utama berada sangat dekat dengannya. Bahkan mungkin bekerja di lantai yang sama setiap hari. Penyelidikan Gambo semakin berkembang setelah ia berhasil memecahkan arti deretan angka pada catatan yang ditemukan di ruang arsip. Angka-angka itu ternyata merupakan kode transaksi yang mengarah pada sejumlah rekening rahasia. Dana dalam jumlah besar dipindahkan secara berkala melalui perusahaan. Perusahaan cangkang sebelum akhirnya menghilang tanpa jejak. Dari sisi lain, Jong-woo mulai semakin sering bertemu dengan Jang Mi karena beberapa tugas kantor. Meski Jang Mi selalu bertingkah seperti pegawai baru yang canggung, Jong-woo merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Cara Jang Mi menganalisis laporan keuangan dan kecepatan berpikirnya jauh melampaui kemampuan seorang karyawan pemula. Rasa curiga itu semakin kuat ketika Jang Mi tanpa sengaja memberikan saran yang berhasil menyelamatkan perusahaan dari kerugian besar akibat kesalahan perhitungan investasi. Para manajer menganggapnya hanya keberuntungan. Tetapi Jong-woo mulai yakin bahwa wanita itu menyembunyikan kemampuan luar biasa. Sementara itu, Gambo menemukan fakta lain yang lebih mengejutkan. Sebelum menjadi CEO, Jong-woo pernah menjabat sebagai direktur divisi investasi, tepat pada saat transaksi ilegal mulai terjadi. Hal itu membuat Gambo bimbang. Ia tidak tahu apakah mantan kekasihnya terlibat dalam kejahatan tersebut atau justru sedang dijebak oleh orang lain. Untuk mencari jawabannya, Gambo mulai menelusuri arsip lama perusahaan. Ia menemukan laporan yang telah diubah dan beberapa dokumen penting yang sengaja dihilangkan. Semua jejak mengarah pada sekelompok petinggi perusahaan yang memiliki hubungan dekat dengan tokoh-tokoh berpengaruh di dunia bisnis dan politik. Di tengah penyelidikannya, seseorang mulai menyadari bahwa ada pegawai baru yang terlalu banyak ingin tahu. Sejak saat itu, Gambo merasa dirinya diawasi. Meja kerjanya pernah diacak-acak saat ia pergi makan siang, sementara komputer kantornya beberapa kali diakses tanpa izin. Meskipun demikian, Gambo tidak menghentikan misinya. Ia justru memasang perangkap dengan menyebarkan informasi palsu mengenai lokasi sebuah dokumen penting. Tak lama kemudian, seseorang benar-benar mencoba mencuri dokumen yang sebenarnya tidak pernah ada. Rencana itu membuktikan bahwa ada mata-mata di dalam kantor yang terus memantau setiap gerakannya. Pada malam yang sama, ketika hendak pulang, Gambo melihat sebuah mobil hitam meninggalkan area parkir perusahaan dengan tergesa-gesa. Dari kejauhan, ia sempat melihat salah satu direktur senior menyerahkan sebuah koper kepada pria tak dikenal. Momen singkat itu semakin menguatkan keyakinannya bahwa jaringan korupsi di Hanmin Investment Securities masih aktif dan tengah menyiapkan langkah besar berikutnya. Setelah menyaksikan transaksi mencurigakan di area parkir, Gambo memutuskan untuk membuntuti mobil hitam tersebut secara diam-diam. Dengan penuh kehati-hatian, ia mengikuti dari kejauhan hingga kendaraan itu berhenti di sebuah gudang tua di pinggiran kota. Dari balik bayangan, ia melihat beberapa pria memindahkan koper-koper berisi dokumen dan perangkat penyimpanan data ke dalam truk. Tanpa tanda pengenal, Gambo berhasil memotret sebagian aktivitas tersebut sebelum terpaksa pergi karena salah seorang penjaga mulai menyadari keberadaannya. Walaupun tidak memperoleh semua bukti yang diinginkan. Foto-foto itu cukup untuk menunjukkan bahwa perusahaan sedang menyembunyikan sesuatu di luar kantor. Keesokan harinya, suasana di Hanmin Investment dan Securities berubah drastis. Manajemen mengumumkan adanya audit internal dan seluruh karyawan diwajibkan menyerahkan komputer serta dokumen kerja mereka untuk diperiksa. Gambo menyadari bahwa para pelaku kemungkinan sedang berusaha menemukan siapa yang mulai mengusik rahasia mereka. Agar identitasnya tetap aman, Gambo menyembunyikan seluruh hasil penyelidikannya di tempat yang tidak pernah terpikirkan oleh siapapun. Ia terus berpura-pura menjadi pegawai baru yang kikuk, bahkan sengaja membuat kesalahan kecil agar tidak menarik perhatian. Sementara itu,
Shin Jong-woo diam-diam mulai melakukan penyelidikannya sendiri. Sebagai CEO, ia merasa ada pihak yang menggunakan nama perusahaan untuk melakukan kejahatan besar. Tanpa diketahui para direksi, ia mulai memeriksa laporan-laporan lama dan menemukan banyak transaksi yang telah dimanipulasi sebelum dirinya menjabat. Semakin banyak petunjuk yang ditemukan, semakin jelas bahwa ada kelompok rahasia di dalam perusahaan yang telah beroperasi selama bertahun-tahun. Kelompok itu mengendalikan aliran dana ilegal, memalsukan laporan keuangan, dan menyingkirkan siapapun yang berusaha mengungkap kebenaran. Di saat yang sama, Gambo menerima pesan anonim yang hanya berisi sebuah alamat dan waktu pertemuan. Meski menyadari kemungkinan itu adalah jebakan, ia memutuskan untuk datang karena berharap dapat bertemu seseorang yang mengetahui dalang di balik semua konspirasi. Saat tiba di lokasi yang telah ditentukan, tempat itu ternyata kosong. Yang ia temukan hanyalah sebuah flash drive yang disembunyikan di bawah bangku taman. Namun sebelum sempat memeriksanya, beberapa pria tak dikenal mulai mengepung area tersebut. Gambo segera melarikan diri sambil membawa flash drive itu. Menyadari bahwa isi perangkat tersebut kemungkinan menjadi kunci untuk membongkar seluruh jaringan kejahatan yang selama ini ia kejar. Dengan susah payah, Gambo berhasil lolos dari kejaran para pria tak dikenal sambil membawa flash drive yang diperolehnya di taman. Ia segera menuju sebuah tempat persembunyian yang telah disiapkan oleh timnya untuk memeriksa isi perangkat tersebut tanpa risiko terlacak. Setelah berhasil membuka sistem pengaman flash drive, Gambo menemukan ratusan dokumen digital berisi laporan transaksi rahasia, daftar perusahaan cangkang, dan catatan aliran dana yang sengaja disamarkan. Di antara semua berkas itu, terdapat satu folder yang diberi nama dengan kode khusus. Isinya menunjukkan bahwa selama bertahun-tahun Hanmin Investment dan Securities digunakan sebagai perantara pencucian uang dalam jumlah sangat besar. Yang paling mengejutkan, terdapat daftar nama para pelaku utama beserta pihak-pihak yang melindungi mereka. Namun satu nama yang paling ditunggu Jambo tidak ada di sana, yaitu Shin Jong-woo. Hal itu membuatnya mulai percaya bahwa mantan kekasihnya kemungkinan memang tidak terlibat dalam kejahatan tersebut, melainkan dimanfaatkan oleh para petinggi yang telah lebih dulu menguasai perusahaan. Sementara itu, para pelaku menyadari bahwa flash drive mereka telah hilang. Mereka segera membentuk tim untuk mencari orang yang mengambilnya. Seluruh aktivitas kantor diawasi lebih ketat dan setiap karyawan mulai dicurigai. Suasana perusahaan berubah mencekam karena tidak ada lagi yang merasa aman. Jong-woo juga mulai menemukan kejanggalan. Saat memeriksa arsip lama, ia menyadari beberapa laporan keuangan telah dipalsukan sebelum sampai ke mejanya. Ia pun mulai menyelidiki para direktur senior secara diam-diam tanpa memberitahu siapapun, karena khawatir ada orang kepercayaannya yang ikut terlibat. Di sisi lain, Gambo berhasil menghubungkan data dalam flash drive dengan kematian saksi yang ditemuinya di awal penyelidikan. Semua bukti menunjukkan bahwa saksi tersebut dibungkam setelah berusaha membocorkan jaringan pencucian uang kepada pemerintah. Kini Gambo memegang bukti yang jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Namun keberuntungan itu tidak bertahan lama. Saat kembali ke kantor keesokan harinya, Gambo mendapati loker pribadinya telah dibongkar. Meskipun flash drive tidak disimpan di sana, jelas bahwa seseorang sedang mencari bukti atau bahkan mencoba mengungkap identitas aslinya. Menjelang akhir hari, Gambo menerima sebuah amplop tanpa nama yang diletakkan di atas mejanya. Di dalamnya terdapat foto dirinya saat bertemu dengan tim penyelidik pemerintah beberapa hari sebelumnya. Tanpa sepatah kata pun, pesan itu sudah cukup jelas. Penyamarannya mulai terbongkar. Dan kini ia bukan lagi pemburu, melainkan target utama para pelaku konspirasi. Foto dalam amplop itu membuat Jambyo menyadari bahwa setiap langkahnya kini sedang diawasi. Seseorang di dalam perusahaan telah mengetahui bahwa ia memiliki hubungan dengan pihak pemerintah, meski belum mengetahui identitasnya sebagai penyelidik elit. Kesalahan sekecil apapun dapat mengakhiri operasi rahasianya. Untuk menghindari kecurigaan, Gambo semakin berhati-hati. Ia mengurangi penyelidikan terbuka dan mulai memanfaatkan rekan-rekan kantor yang tanpa sadar memberikan informasi penting melalui percakapan sehari-hari. Sedikit demi sedikit, ia berhasil menyusun gambaran utuh mengenai struktur kelompok yang mengendalikan perusahaan dari balik layar.
Di saat yang sama, Shin Jong-woo juga berada dalam bahaya. Setelah diam-diam menolak menandatangani sebuah transaksi investasi bernilai besar yang dianggapnya tidak wajar. Beberapa direktur senior mulai memandangnya sebagai penghalang. Mereka merancang rencana untuk menjatuhkan reputasinya agar posisinya sebagai CEO itu dapat digantikan oleh orang yang lebih mudah dikendalikan. Gambo kemudian menemukan bahwa transaksi besar tersebut bukan sekadar investasi biasa. Dana itu sebenarnya akan dipindahkan ke luar negeri melalui jaringan perusahaan fiktif, menghilangkan jejak uang hasil kejahatan sebelum audit pemerintah dimulai. Saat berusaha memperoleh salinan dokumen transaksi, Gambo hampir tertangkap oleh kepala keamanan perusahaan. Berkat kecerdasannya, ia berhasil mengalihkan perhatian dengan memanfaatkan gangguan listrik yang terjadi di gedung, sehingga dapat meloloskan diri tanpa meninggalkan bukti. Sementara itu, Jong-woo akhirnya mengetahui bahwa ada seseorang yang diam-diam melindunginya dari berbagai jebakan di kantor. Walaupun belum mengetahui identitas orang tersebut, ia mulai curiga bahwa Hong Jang-mi bukanlah pegawai biasa. Beberapa tindakan Jang-mi terlalu terencana untuk dilakukan oleh seorang karyawan baru. Malam harinya, Gambo bertemu secara rahasia dengan atasannya dan menyerahkan salinan data dari flash drive. Tim penyelidik memastikan bahwa bukti tersebut cukup kuat untuk menangkap beberapa pelaku, tetapi mereka memilih menunda operasi. Dalang utama masih belum muncul, dan mereka ingin membongkar seluruh jaringan sekaligus. Keesokan paginya, sebuah kabar mengejutkan mengguncang perusahaan. Salah satu direktur senior ditemukan menghilang tanpa jejak setelah membawa sejumlah dokumen penting. Kepergiannya membuat seluruh anggota jaringan panik. Gambo menyadari bahwa seseorang sedang berusaha menghapus semua bukti sebelum penyelidikan resmi dimulai. Sementara waktu untuk mengungkap kebenaran semakin sedikit. Hilangnya salah satu direktur senior membuat suasana di Hanmin Infant dan Securities berubah menjadi kacau. Para petinggi saling menyalahkan, sementara seluruh karyawan diwajibkan merahasiakan semua urusan internal perusahaan. Tidak ada seorang pun yang diizinkan menghubungi media ataupun pihak luar. Di balik kekacauan itu, Gambo melihat sebuah kesempatan. Saat para anggota jaringan sibuk menghilangkan jejak, mereka mulai melakukan kesalahan-kesalahan kecil yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Dari serangkaian dokumen yang berhasil ia kumpulkan, Gambo menemukan pola bahwa seluruh transaksi ilegal selalu mendapat persetujuan dari seseorang yang tidak pernah tercantum dalam struktur resmi perusahaan. Dengan bantuan tim penyelidik, Gambo berhasil mengidentifikasi sosok tersebut. Ia adalah seorang pengusaha berpengaruh yang selama ini bergerak di balik layar. Melalui perusahaan investasi dan jaringan politiknya, pria itu mengendalikan sejumlah direktur Hanmin Investment and Securities untuk menjalankan pencucian uang dan manipulasi saham selama bertahun-tahun. Di sisi lain, Shin Jong-woo semakin terpojok. Para direktur yang masih setia kepada dalang utama menyebarkan fitnah bahwa seluruh penyimpangan keuangan terjadi atas persetujuan sang CEO. Berita palsu itu mulai memengaruhi para pemegang saham, sehingga muncul tuntutan agar Jong-woo segera mengundurkan diri. Gambo mengetahui bahwa semua tuduhan itu hanyalah bagian dari rencana besar untuk menjadikan Jong-woo sebagai kambing hitam. Jika rencana tersebut berhasil, dalang utama dapat melarikan diri sementara seluruh kesalahan akan dibebankan kepada CEO perusahaan. Berusaha mencegah hal itu, Gambo diam-diam memberikan petunjuk kepada Jong-woo mengenai lokasi arsip rahasia yang belum sempat dimusnahkan. Tanpa mengetahui siapa yang membantunya, Jong-woo menemukan dokumen asli yang membuktikan bahwa tanda tangannya telah dipalsukan pada berbagai transaksi ilegal. Sementara itu, para pelaku mulai menyadari bahwa ada orang dalam yang terus menggagalkan rencana mereka. Mereka memerintahkan kepala keamanan untuk menemukan penyusup tersebut sebelum rapat besar Dewan Direksi yang akan digelar beberapa hari lagi. Akhirnya Gambo berhasil menyusup ke ruang pertemuan rahasia para petinggi perusahaan. Dari balik dinding penyekat, ia mendengar langsung dalang utama memerintahkan anak buahnya untuk menyingkirkan siapapun yang mengetahui kebenaran, termasuk Hong Jang-mi. Saat itulah Gambo sadar bahwa identitas samarannya hampir pasti telah terbongkar. Dan babak terakhir penyelidikan akan menjadi pertaruhan antara keberhasilan misi dan keselamatan nyawanya. Setelah mendengar pertemuan rahasia para petinggi perusahaan,
Gambo segera meninggalkan lokasi sebelum keberadaannya diketahui, namun kali ini keberuntungannya hampir habis. Rekaman kamera keamanan berhasil menangkap sebagian wajahnya saat keluar dari area rapat, membuat para pelaku semakin yakin bahwa Hong Jiangmi adalah penyusup yang mereka cari. Keesokan harinya, Gambo dipanggil ke ruang pemeriksaan internal dengan alasan adanya pelanggaran prosedur kerja. Sebenarnya, itu hanyalah jebakan untuk memancingnya mengaku. Berkat ketenangannya, ia berhasil menjawab setiap pertanyaan tanpa membuka identitas asli maupun tujuan penyamarannya. Sementara itu, Shin Jong-woo mulai menghubungkan berbagai kejadian yang selama ini ia alami. Semua petunjuk mengarah pada satu kesimpulan bahwa Hong Jiangmi sengaja masuk ke perusahaan untuk menyelidiki jaringan korupsi. Meskipun terkejut, ia memilih untuk tidak membocorkan kecurigaannya karena sadar wanita itu sedang mempertaruhkan keselamatannya demi mengungkap kebenaran. Di luar perusahaan, tim penyelidik pemerintah telah menyiapkan operasi penangkapan. Namun mereka masih menunggu bukti terakhir yang dapat menghubungkan dalang utama dengan seluruh transaksi ilegal. Bukti tersebut diyakini berada di dalam server rahasia perusahaan yang hanya bisa diakses oleh segelintir orang. Pada malam hari, Gambo menyelinap ke ruang pusat data. Dengan memanfaatkan kartu akses yang berhasil ia salin sebelumnya, ia berhasil masuk dan mengunduh seluruh isi server. Data itu berisi catatan lengkap mengenai pencucian uang, manipulasi saham, serta daftar pejabat dan pengusaha yang menerima keuntungan dari kejahatan tersebut. Saat proses pengunduhan hampir selesai, alarm keamanan tiba-tiba berbunyi. Seseorang telah mengetahui keberadaannya. Para petugas keamanan bergegas mengepung ruang server. Sementara, Joe berusaha menyelesaikan pengambilan data sebelum melarikan diri. Di saat yang paling genting, Shin Jong-woo datang ke lokasi. Ia sengaja mengalihkan perhatian para petugas dengan memerintahkan evakuasi gedung akibat dugaan gangguan sistem. Kesempatan itu dimanfaatkan Gambo untuk keluar melalui jalur darurat sambil membawa seluruh data penting yang selama ini dicari. Namun tindakan Jeng-woo membuat para pelaku semakin curiga kepadanya. Kini bukan hanya Jeombo yang menjadi target, tetapi juga Jong-woo. Keduanya sadar bahwa mereka tidak lagi memiliki kesempatan untuk bersembunyi. Dengan bukti yang sudah lengkap di tangan, mereka memutuskan bahwa saatnya telah tiba untuk menjatuhkan dalang utama dan mengakhiri konspirasi yang selama bertahun-tahun merusak dunia keuangan Korea Selatan. Dengan seluruh data dari server rahasia berhasil diamankan, Gambo segera menyerahkannya kepada tim penyelidik pemerintah. Setelah memverifikasi seluruh isi dokumen, tim memastikan bahwa bukti tersebut cukup kuat untuk membongkar jaringan pencucian uang, manipulasi saham, pemalsuan laporan keuangan, hingga pembunuhan saksi yang selama ini disembunyikan. Operasi penangkapan pun disusun secara rahasia. Target utamanya bukan hanya para direktur Han Investment dan Securities, tetapi juga dalang utama yang selama bertahun-tahun mengendalikan perusahaan dari balik layar. Seluruh lokasi yang diduga menjadi tempat penyimpanan dokumen dan aset ilegal mulai diawasi. Sementara itu, para pelaku mengetahui bahwa bukti penting telah jatuh ke tangan pemerintah. Mereka segera mempercepat rencana pelarian ke luar negeri sambil berusaha memusnahkan sisa dokumen yang masih tersimpan di kantor pusat. Mereka juga berencana menjadikan Shin Jeng-woo sebagai satu-satunya orang yang akan dipersalahkan atas seluruh kejahatan tersebut. Jembeo dan Jeng-woo bekerja sama untuk terakhir kalinya. Mereka mengumpulkan para pemegang saham dalam rapat darurat agar semua pihak menyaksikan langsung pengungkapan fakta. Di tengah rapat, para direktur yang terlibat berusaha menyangkal seluruh tuduhan dan kembali menyalahkan Jong-woo. Namun kali ini Jemo tidak lagi bersembunyi. Ia mengungkapkan identitas aslinya sebagai penyelidik Badan Pengawas Keuangan di hadapan seluruh peserta rapat. Bukti-bukti digital, dokumen asli, rekaman transaksi, dan laporan keuangan yang telah dipalsukan ditampilkan satu per satu. Semua kebohongan yang selama ini disusun dengan rapi akhirnya terbongkar. Dalang utama yang menyadari dirinya telah kalah mencoba melarikan diri melalui pintu belakang gedung. Akan tetapi, seluruh area sudah dikepung oleh aparat penegak hukum. Setelah sempat berusaha menghilangkan barang bukti, ia akhirnya berhasil ditangkap bersama para kaki tangannya tanpa mampu melawan. Penangkapan besar-besaran itu mengguncang dunia keuangan Korea Selatan.
Banyak tokoh berpengaruh yang selama ini merasa aman ternyata ikut terseret dalam penyelidikan lanjutan. Nama Hanmin Investment and Securities menjadi pusat perhatian publik karena skandal terbesar dalam sejarah perusahaan akhirnya terungkap. Di tengah kesibukan aparat mengamankan para tersangka, Gambo dan Jong-woo saling menatap dengan perasaan lega. Misi yang tampak mustahil akhirnya berhasil diselesaikan. Meski begitu, keduanya menyadari bahwa masih ada satu langkah terakhir yang harus dihadapi, yaitu menyelesaikan luka masa lalu mereka dan menentukan arah hidup setelah semua rahasia terbongkar. Setelah operasi penangkapan selesai, pemerintah secara resmi mengumumkan keberhasilan pengungkapan jaringan kejahatan keuangan yang telah beroperasi selama bertahun-tahun. Para direktur yang terlibat dijatuhi hukuman sesuai peran mereka. Sementara seluruh aset hasil pencucian uang disita untuk diproses melalui jalur hukum. Hanmin Investment and Securities menjalani reformasi besar-besaran. Dewan direksi dibubarkan, sistem pengawasan diperketat, dan seluruh transaksi yang pernah dimanipulasi diperiksa kembali. Kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan memang sempat runtuh. Tetapi perubahan menyeluruh mulai membuka jalan bagi pemulihan. Hong Gambo akhirnya mengakhiri penyamarannya sebagai Hong Jang-mi. Untuk pertama kalinya, seluruh karyawan mengetahui bahwa pegawai baru yang selama ini mereka anggap polos ternyata adalah penyelidik elit yang berhasil membongkar konspirasi terbesar di perusahaan. Banyak yang terkejut, sementara beberapa rekan kerjanya merasa bangga pernah bekerja bersamanya. Shin Jong-woo dinyatakan tidak bersalah setelah seluruh bukti menunjukkan bahwa tanda tangannya telah dipalsukan dan ia justru menjadi sasaran fitnah para pelaku. Berkat integritas dan keberaniannya membantu penyelidikan, ia dipercaya memimpin proses pemulihan perusahaan hingga kembali berjalan secara transparan. Setelah semua kesalahpahaman masa lalu terungkap, Gambo dan Jong-woo akhirnya berbicara secara terbuka mengenai hubungan mereka yang pernah berakhir tanpa penjelasan. Mereka menyadari bahwa waktu telah mengubah banyak hal, tetapi rasa saling percaya yang pernah hilang kini perlahan kembali tumbuh. Gambo memilih kembali bertugas sebagai penyelidik pemerintah. Keberhasilannya dalam operasi penyamaran membuatnya menerima penghargaan atas dedikasi dan keberaniannya dalam memberantas kejahatan keuangan. Meski demikian, ia tetap rendah hati dan segera bersiap menghadapi tugas berikutnya. Jong-woo memimpin perusahaan dengan prinsip yang berbeda dari para pendahulunya. Ia membangun budaya kerja yang lebih jujur, terbuka, dan bertanggung jawab agar tragedi serupa tidak pernah terulang. Sedikit demi sedikit, Hanmin Investment Securities kembali memperoleh kepercayaan para investor. Beberapa waktu kemudian, Gambo dan Jong-woo bertemu kembali. Bukan sebagai penyelidik dan tersangka, ataupun sebagai pegawai dan CEO, melainkan sebagai dua orang yang telah melewati ujian hidup yang berat bersama. Mereka memilih membuka lembaran baru dengan harapan yang lebih besar daripada penyesalan masa lalu. Demikian rangkuman lengkap drama Korea Undercover Miss Hong. Semoga alur ceritanya dapat membantu kalian memahami setiap konflik dan misteri yang ada. Jangan lupa dukung channel ini dengan memberikan like, komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan rangkuman drama Korea menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.